Bab 671, Bab 244, Bakat Membunuh Terkutuk, Pengaturan Liang Seng untuk mengirim air mata air kuno belantara mencari tiket bulanan. Rawa binatang surga luar. Pada saat ini, leluhur iblis berkumpul bersama, masih agak khawatir. Bahkan jika apa yang dikatakan Hu Fei benar, dan mereka hanya harus berurusan dengan penggarap kekaisaran manusia, mereka sudah terekspos. Bagaimana mereka harus mengatur rencana masa depan mereka? Era pertikaian besar dapat berlangsung selama 1000 tahun, tetapi 1000 tahun hanyalah sekejap mata bagi para pembudidaya kekuatan besar ini. Ketika saatnya tiba, mereka masih akan menjadi sasaran serangan kehancuran klan manusia. Jika mereka gagal, semua upaya mereka akan sia-sia. Namun, pada saat ini, melihat wajah khawatir leluhur kaisar iblis lainnya, Hu Fei secara misterius tersenyum seolah-olah dia sudah memiliki tindakan balasan dalam pikirannya. Tidakkah kalian semua ingat bahwa aku baru saja menyebutkan bahwa garis keturunan mencari kebenaran akan melindungi kita di saat-saat krisis? Karena mereka memiliki keyakinan untuk melindungi kita, bukankah itu berarti mereka memiliki strategi penanggulangan dan, bukankah mungkin untuk meminjam kekuatan mereka, untuk membantu kita menemukan tempat lain yang cocok untuk bertahan hidup? Mendengar kata-kata ini dari Hu Fei, pikiran mereka tiba-tiba terbuka, dan semua leluhur iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, bersinar dengan cemerlang. Spekulasi ini tampaknya masuk akal, tetapi bagaimana jika mereka gagal? Bagaimanapun, silsilah mencari kebenaran adalah milik klan manusia, bukan klan iblis. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini, Hu Fei tidak mencoba untuk membantah, tetapi langsung menunjuk ke luka-luka klan iblis saat ini. Tetapi jika kita tidak melakukan ini, apakah menurutmu kita masih bisa hidup tanpa beban di rawa binatang? Sejujurnya, kita tidak punya pilihan lain. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah mengambil risiko. Jika kita menang, kita memenangkan perkembangan masa depan klan iblis. Jika kita kalah, sebenarnya, sama saja seperti sekarang. Hasil terburuknya tidak akan berbeda, keduanya akan berakhir dengan kekalahan yang tragis. Setelah mendengar ini, semua orang sudah dibujuk oleh Hu Fei, tetapi mereka masih memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka harus bergantung pada klan manusia untuk menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Siapa yang bisa mengharapkan situasi seperti itu dengan permusuhan antar generasi? Namun, setelah menerima hasil ini, mereka dengan cepat mulai mempelajari cara menghadapi para kultivator dinasti abadi, karena ini adalah wilayah mereka. Keuntungan kandang adalah milikku. Pada saat ini, Hu Fei tidak mengambil inisiatif untuk berbicara lagi, karena dia telah menyelesaikan misinya, dan langkah selanjutnya tentu saja adalah memberikan segalanya. Selama mereka dapat bertahan hidup atau mewariskan warisan klan iblis, itu akan menjadi kontribusi terbesarnya bagi leluhur dan leluhur iblis, dan mereka tidak boleh menyalahkannya karenanya. Semoga saja, akan ada hasil yang baik. Tepat saat klan iblis bertekad untuk bertarung sampai mati, pembantaian binatang iblis oleh para kultivator dinasti abadi di sisi lain terus berlanjut. Mengikuti arah yang ditempuh para kultivator dinasti abadi, seluruh jalan itu penuh dengan kekejaman berdarah. Meskipun rawa binatang itu sunyi dan tidak berpenghuni, binatang iblis masih menyebar kemana-mana. Jadi ketika para kultivator dinasti abadi menyerang tanpa ampun, beberapa binatang iblis diam-diam mengalami pemusnahan dalam sekejap. Namun, meskipun begitu, Ling Suzi dan yang lainnya masih agak tidak puas, karena saat ini, mereka belum melihat klan iblis yang tersembunyi muncul. Namun, mereka tidak terlalu cemas dalam hati mereka. Selama mereka terus membunuh, klan iblis tidak akan bisa bertahan selamanya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka terus membunuh tanpa henti sambil berjalan tanpa tidur. Akhirnya, bahkan kultivator terhebat pun tidak tahan lagi dengan bau darah yang menyengat di jalan ini dan memutuskan untuk beristirahat sementara. Namun, ketika mereka mendirikan kemah dan bersiap untuk beristirahat sementara, serangga badak roh yang tidak mencolok namun ada di mana-mana, pada saat ini, dengan panik menggoyangkan tentakel mereka di kepala mereka. Setelah itu, tidak ada yang terjadi. Para kultivator dinasti abadi tidak menyadari adanya kelainan apapun, dan 11 penguasa Dao Void pemurnian adalah kepercayaan terbesar mereka. Namun, ketika sebagian besar kultivator dinasti abadi tenggelam dalam kultivasi, sebuah kecelakaan terjadi. Beberapa kultivator yang berpatroli mendengar suara mendesis samar.
Para kultivator yang berpatroli saling memandang ketika mereka mendengar suara itu, dan kemudian salah satu dari mereka diam-diam bangkit dan pergi ke arah sumber suara. Ketika dia tiba di tempat asal suara itu, dia sudah waspada penuh, tetapi dalam sekejap, dia dengan cepat menyingkirkan rumput liar di depannya. Tidak ada apapun di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Bagaimanapun, ini adalah rawa binatang, tempat indera para kultivator hampir berada pada titik terendah. Kalau tidak, cukup dengan sapuan indera ilahi, tidak perlu melakukannya secara langsung. Namun, saat dia hendak berbalik dan menyatakan semuanya aman, senyumnya tiba-tiba membeku di wajahnya saat berikutnya, dan dia berdiri diam. Itu karena dua kultivator lain yang berpatroli bersamanya telah jatuh diam-diam di tanah, terengah-engah. Dalam sekejap, suara alarm bergema di seluruh perkemahan, diikuti oleh para penguasa Dao Void pemurnian yang muncul di tempat kejadian dalam sekejap, menatap kematian aneh keduanya dan berpikir keras. Tidak ada luka atau jejak teknik dan mantra, seolah-olah rentang hidup mereka tiba-tiba berakhir dan mereka meninggal karena penyakit mendadak. Namun melihat kedua kultivator patroli yang mati, wajah semua orang jelek, dan mereka tidak mengira itu adalah kematian alami, terutama mengingat senyum aneh di wajah orang yang mati. Ling Suzi dan penguasa Dao Void pemurnian lainnya menyebarkan indera ilahi mereka dengan kuat, tetapi sayangnya tidak menemukan kelainan. Wajah mereka tanpa sadar muram, tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam menghela nafas lega di dalam hati mereka. Klan Iblis tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, sehingga mencapai tujuan perjalanan ini. Begitu lawan mengambil tindakan, mereka akan mengungkapkan kelemahan mereka. Sepertinya kita tidak akan mendapatkan kedamaian dalam beberapa hari mendatang. Namun, klan iblis hanyalah sekelompok badut yang tidak dapat naik ke panggung dan hanya dapat melakukan pembunuhan, tidak berani menghadapi kita secara langsung dalam pertempuran. Feng Yuan, segera beritahu semua orang, sarankan semua murid untuk tidak berkeliaran sendirian di hari-hari berikutnya, dan cobalah untuk tidak meninggalkan perkemahan lebih dari 50 langkah. Aku ingin melihat metode lain apa yang dimiliki iblis-iblis ini. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana klan iblis berhasil membunuh kedua kultivator ini, jarak 50 langkah dapat diabaikan, hampir dekat dalam jangkauan. Langkah ini adalah untuk mengukur apakah klan iblis memiliki keberanian untuk melakukan langkah lain. Sayangnya, sisa malam berlalu tanpa suara tanpa insiden apapun. Semuanya terjadi kurang lebih dalam prediksi Ling Suzi dan leluhur Dao Lord lainnya, sehingga atmosfer di antara para kultivator dinasti abadi tidak banyak berubah meskipun dua Nas Chen Soul Master jatuh. Bagaimanapun, insiden sebelumnya hanya karena kelalaian. Meskipun dua orang murid dengan tingkat kultivasi terendah dimanfaatkan dan dibunuh, hal itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan dengan cara yang signifikan. Kemudian, saat para kultivator dinasti abadi melihat klan iblis bersembunyi lagi, mereka terus bergerak maju. Namun, bahkan belum setengah hari berlalu ketika dua kultivator lainnya pingsan dan meninggal di tempat. Salah satunya adalah kultivator jiwa baru lahir yang sebelumnya masih hidup. Kali ini berbeda, karena insiden itu terjadi di bawah tatapan waspada semua orang. Adegan keruntuhan dan kematian yang tiba-tiba tanpa tanda-tanda sebelumnya akhirnya menyebabkan perubahan pada ekspresi para murid jiwa baru lahir dan transformasi keilahian dari dinasti abadi. Setelah itu, mereka menjadi lebih cemas, karena tampaknya leluhur Dewa Dao belum bereaksi bahkan saat itu. Teknik klan iblis sangat berbahaya. Teknik kutukan. Setelah berdiskusi berulang kali, Ling Suzi hampir yakin dengan metode pembunuhan klan iblis. Itu mungkin teknik pembunuhan kutukan klan iblis yang legendaris. Dengan asumsi ini, para Dao Monarch Void Refinement seperti mereka seharusnya tidak terhalang, tetapi bagaimana dengan para murid Nas Chen Soul dan Divinity Transformation ini? Untuk sesaat, wajah semua Dao Monarch Void Refinement berubah tidak menyenangkan. Mereka tidak menyangka bahwa klan iblis masih memiliki seni membunuh kutukan seperti itu. Namun, ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka tidak berani menghadapi mereka secara terbuka dan hanya bisa menggunakan pembunuhan untuk mengintimidasi mereka. Rekan Daois Chunyang, tampaknya perlu bagi Anda untuk mengambil tindakan selanjutnya, yang saya kira dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan. Setelah mendengar ini, Chunyangzi mengangguk dan tanpa penolakan, guntur surgawi yang murni muncul saat pikirannya bergerak. Kemudian, saat Chunyangzi bergerak sesuai dengan tekniknya, para pengikut dinasti abadi, yang merupakan kultivator Nas Chen Soul dan Divinity Transformation,
memperlihatkan jejak petir samar di tubuh mereka, yang kemudian menghilang saat mereka kembali normal. Begitu Cunyangzi menyelesaikan tekniknya, para Raja Dao Void pemurnian menjadi agak lega karena teknik kutukan tercemar secara inheren takut pada teknik dan mantra Pureyang. Selain itu, ini adalah metode rahasia petir surgawi Sekte Pureyang, yang dipelihara oleh darah jantung Cunyangzi, yang sangat efektif dalam menekan roh jahat. Bergerak, lanjutkan. Pada saat ini, melihat Cunyangzi mengambil tindakan, Ling Suzi merasa tidak terlalu khawatir dan memerintahkan tim untuk terus bergerak maju. Tentu saja, mereka juga meningkatkan kewaspadaan mereka dalam kegelapan, berharap untuk mendeteksi klan iblis pada kesempatan paling awal. Karena klan iblis berani menyerang, mereka siap untuk membalas budi 100 kali lipat. Sayangnya, klan iblis tidak menunjukkan gerakan apapun untuk beberapa saat setelahnya, dan mata Ling Suzi menjadi semakin dingin. Mereka telah kehilangan 4 orang murid, jadi tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang mereka hadapi selanjutnya, mereka harus membalaskan dendam ke-4 murid yang telah meninggal ini. Bukan hanya mereka, tetapi murid-murid dinasti abadi lainnya juga tampak seperti pembunuh, karena siapapun bisa menjadi target berikutnya. Pada saat ini, leluhur iblis yang bersembunyi dan mengamati situasi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka ingin meluncurkan teknik kutukan tadi, tetapi sayangnya, itu tidak efektif. Tampaknya klan manusia masih memiliki lebih banyak cara. Kecuali mereka membayar harga yang lebih besar, mereka mungkin dapat terus berhasil menggunakan pembunuhan kutukan. Tetapi, apakah itu sepadan? Memikirkan hal ini, Huang Feng, salah satu leluhur Kaisar Iblis, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Saudara Hu, tampaknya seni pembunuhan kutukanku mungkin tidak efektif dalam beberapa hari mendatang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita maju untuk pertempuran frontal dengan mereka?" Mereka sebelumnya telah merencanakan untuk mengurangi jumlah kultivator dinasti abadi secara perlahan, menanamkan rasa takut, dan menciptakan kekacauan di antara barisan mereka. Dengan melakukan itu, mereka dapat memulai dengan keunggulan. Namun sekarang, setelah hanya beberapa orang terbunuh, rencana mereka dibatalkan sejak awal. Hanya bisa dikatakan bahwa klan manusia pantas mendapatkan posisinya sebagai protagonis langit dan bumi, dan kekuatannya memang mencengangkan, karena semua leluhur Kaisar Iblis memandang Hu Fei untuk meminta bimbingan. Hu Fei tetap sangat tenang, menjabat tangannya. Kita tidak perlu berhenti, meskipun klan manusia memiliki pertahanan yang murni, kita tidak mampu terus menyerang dari jauh. Aku tahu kekhawatiran di hati kalian, tetapi kita hanya perlu berkorban sedikit lagi. Karena kita telah memutuskan untuk bertindak, kita tidak bisa menyerah di tengah jalan. Tetapi jika saudara Huang ingin terus bergerak, kita harus kembali ke dunia bawah tanah sekali lagi, dan menerima bantuan dari para leluhur kita yang lama. Maksudmu, mendengar ini, semua leluhur Kaisar Iblis mengerti arti dari Hu Fei. Tetapi, apakah itu benar-benar perlu? Itulah akar dari warisan klan Iblis. Ya, seperti yang kalian semua duga. Aku juga mengerti bahwa kalian semua awalnya berencana untuk menunggu sampai saat yang paling kritis untuk menggunakan aspek ini. Tetapi demi keselamatan, kita tidak bisa terus ragu. Kali ini, saudara Huang dan aku akan pergi ke tanah rahasia leluhur iblis bersama-sama. Aku ingin tahu apakah semua orang setuju. Sekarang, mata Hu Fei berbinar, dan leluhur Raja Iblis lainnya, menghadapi sikap percaya dirinya, dan mempertimbangkan situasi saat ini, hanya bisa menganggukkan kepala mereka sebagai dukungan tanpa syarat. Kami mempercayakan tugas ini kepada saudara Hu dan saudara Huang. Kami akan mengawasi para penggarap dinasti abadi. Kami harap kalian akan segera kembali dan membuat mereka mengerti kekuatan klan iblis kami. Jangan khawatir, semuanya, kami akan segera kembali. Setelah berbicara, Hu Fei dan tetua Huang segera terbang ke udara dan langsung menuju dunia bawah tanah. Sosok mereka dengan cepat menghilang dari pandangan leluhur lainnya. Saya harap semuanya berjalan lancar mulai sekarang dan tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi. Melihat sosok Hu Fei dan yang lainnya yang menghilang, leluhur iblis memutuskan untuk menahan pasukan mereka sementara dan terus mengikuti para pembudidaya dinasti abadi. Mereka masih tidak curiga pada Hu Fei, lagi pula, dia tidak punya alasan untuk menipu mereka. Ini adalah konflik antara klan manusia dan iblis, bukan pertikaian internal, jadi mereka perlu menunjukkan front persatuan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Hu Fei juga tanpa sengaja dipengaruhi oleh pikiran seseorang.
Tepat saat mereka hendak memasuki dunia bawah tanah, tiba-tiba, di tempat yang sepi, Hu Fei dan Huang Feng jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Orang yang bertindak diam-diam, tentu saja, adalah Liang Seng. Sebenarnya, Liang Seng juga membuat pilihan ini karena kejadian tak terduga yang terjadi di tengah jalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan di antara para iblis, akan ada seni membunuh dengan kutukan. Lebih tepatnya, itu adalah kemampuan ilahi bawaan dari klan iblis. Sejak Liang Seng memperoleh teknik 7 anak panah berkepala paku di dunia sekuler, dia hampir tidak pernah bertemu dengan seorang kultivator yang mempraktikkan teknik kutukan yang sama selama bertahun-tahun berkultivasi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini, tetapi siapa yang mengira bahwa sekarang dia akan melihat teknik rahasia seperti itu di tangan klan iblis. Dia tidak tahu apa konsekuensinya bagi Huang Feng setelah menggunakan kemampuan ilahi kutukan, atau prinsip-prinsip spesifiknya, jadi dia menggunakan strategi ini. Bagaimanapun, mengendalikan tetua Huang dari klan iblis akan menghilangkan semua keraguan, bukan? Dan hal berikutnya yang Anda ketahui, Liang Seng melambaikan tangannya, menggunakan penguasaan biji sesawi, termasuk dirinya dan dua leluhur kaisar iblis, Hu Fei semuanya berubah menjadi sebutir pasir. Setelah itu, Liang Seng menyembunyikan kinya dan tidak ragu-ragu, langsung melakukan teknik pengendalian jiwa. Hanya beberapa saat kemudian, Liang Seng membuka matanya, tatapannya agak rumit. Karena dia tidak menyangka bahwa seni membunuh kutukan milik Penatua Huang sebenarnya mirip dengan teknik 7 anak panah kepala paku miliknya. Namun, ini hanyalah kemampuan ilahi bawaan Penatua Huang, dan harga dari setiap pembunuhan kutukan adalah darah esensinya sendiri. Meskipun teknik 7 anak panah kepala paku harus dibayar dengan harga rentang hidup, dan bahkan memiliki rasio konsumsi yang menyentuh, sementara kemampuan ilahi bawaan tetua Huang hanya mengonsumsi darah esensi, namun, teknik 7 anak panah kepala paku dapat mengabaikan alam dan langsung digunakan. Pada saat ini, Liang Seng merasakan hukum sebab dan akibat dan sekarang, ia takut bahwa teknik 7 anak panah kepala paku sebenarnya adalah metode rahasia yang diciptakan oleh ras manusia purba dengan kemampuan ilahi bawaan iblis sendiri sebagai referensi. Hanya dapat dikatakan bahwa ras manusia purba memang luar biasa, tetapi tidak mengherankan bahwa dunia kultivasi saat ini hampir tidak melihat ada kultivator yang melakukan teknik seperti itu. Karena konsumsi rentang hidup bagi para kultivator sama sekali tidak sepadan. Mereka sudah mengeluh tentang kurangnya waktu, jadi siapa yang akan berlatih teknik akumulatif semacam ini? Akibatnya, hanya ada sedikit orang di dunia kultivasi yang mewarisi teknik 7 anak panah kepala paku. Semakin seperti ini, semakin Liang Seng mengagumi ras manusia purba. Tidak perlu dipikirkan lagi, ras manusia purba menciptakan teknik rahasia ini untuk melawan klan iblis. Mereka tidak takut mengorbankan diri. Liang Seng bahkan dapat membayangkan pengorbanan yang dilakukan oleh para leluhur manusia di zaman mereka, menciptakan sepotong surga dan bumi bagi umat manusia dengan mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak takut mengorbankan diri mereka sendiri, mereka hanya dapat digambarkan sebagai orang yang tidak takut, sehingga menjadikan umat manusia sebagai protagonis surga dan bumi. Memikirkan hal ini, ekspresi Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi rumit, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, lalu mengeluarkan sebagian besar air mata air kuno yang sebelumnya diperolehnya dari cincin penyimpanannya. Dia meletakkan air mata air kuno di tangan Hu Fei, lalu menggunakan teknik pengendalian jiwa lagi untuk mengubah ingatannya dan ingatan tetua Huang. Dia membuat Hu Fei dan yang lainnya percaya bahwa mereka telah kembali dari tanah rahasia, tetapi menurut garis waktu, mereka masih membutuhkan waktu untuk bangun. Lakukan serangkaian permainan lengkap tanpa membuat kesalahan apapun secara mendetail. Setelah menyelesaikan ini, Liang Seng menyembunyikan dirinya dan menunggu Hu Fei dan yang lainnya bangun. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Rawa binatang buas surga luar. Ling Suzi dan timnya terus maju sambil memamerkan kekuatan mereka. Binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya terbunuh di tempat tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat leluhur kaisar iblis yang diam-diam mengawasi mereka gelisah. Mereka tidak sabar untuk terlibat dalam pertempuran dengan klan manusia dan membunuh mereka di rawa binatang buas. Namun, mereka tidak bisa bertindak impulsif. Tindakan impulsif apapun dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan, dan mereka masih harus menunggu Hu Fei dan timnya kembali. Selain itu, manusia melakukan ini untuk memprovokasi mereka agar muncul. Mereka tidak bisa bertindak sesuai dengan niat manusia.
Bertahanlah sedikit lebih lama, memikirkan konsekuensi dari bersikap impulsif. Semua leluhur Kaisar Iblis memaksa diri untuk tenang. Mereka akan membalas dendam pada akhirnya, dan tidak akan lama lagi sebelum Hu Fei dan Huang Feng kembali. Di sisi lain, Hu Fei dan Huang Feng terbangun dengan santai. Sebelum mereka bisa sepenuhnya sadar kembali, ingatan di lautan kesadaran mereka yang telah dirusak bergejolak liar, dan kemudian mereka akhirnya pulih. Mereka telah kembali dari tanah rahasia. Tentu saja, seperti sebelumnya, ingatan mereka tentang apa yang terjadi di tanah rahasia telah menghilang, dan mereka tidak dapat mengingat situasi di sana. Namun, melihat air mata air kuno di cincin penyimpanan mereka, mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka di tanah rahasia. Karena pihak mereka telah memperoleh air mata air kuno, Hu Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huang Feng dan tersenyum sedikit. Saudara Huang, saatnya untuk penampilanmu. Huang Feng mengangguk berat sebagai tanggapan. Terkadang, kepanikan merupakan ancaman terbesar bagi suatu kelompok. Setelah menyelesaikan misi mereka dengan lancar, mereka tidak ragu-ragu dan langsung bertemu dengan leluhur Kaisar Iblis lainnya. Leluhur Kaisar Iblis lainnya tidak mengajukan pertanyaan apapun ketika mereka melihat Hu Fei dan Huang Feng muncul, tetapi mata mereka penuh dengan antisipasi. Sebelumnya, mereka hanya bisa menyaksikan para pembudidaya manusia membunuh binatang iblis rawa binatang. Meskipun binatang iblis belum sepenuhnya berevolusi menjadi anggota klan iblis, mereka masih memiliki garis keturunan klan iblis. Lebih jauh lagi, dunia bawah tanah pada akhirnya bergantung pada sumber daya dari dunia permukaan. Tindakan para pembudidaya dinasti abadi seperti mencabut akar mereka. Melihat ekspresi penuh harap dari leluhur Kaisar Iblis, Hu Fei dan Huang Feng tidak membuat mereka penasaran. Mereka mengangguk dan Huang Feng bahkan mengeluarkan setetes air mata air kuno, yang menunjukkan bahwa misi mereka telah berhasil dan mereka dapat melanjutkan sesuai rencana. Kalau begitu, mengapa harus menunggu lebih lama lagi? Kebencian di wajah leluhur Kaisar Iblis terlihat jelas. Jika bukan karena mereka khawatir akan mengacaukan rencana Hu Fei, mereka pasti ingin mati bersama dengan klan manusia yang tercela itu. Bagus. Saudara Huang, sekarang saatnya menunjukkan keahlianmu. Sudah saatnya bagi beberapa manusia untuk mati dan belajar dari kesalahan mereka. Di perkemahan kultivator dinasti abadi, 3 hari telah berlalu sejak Hu Fei meninggalkan perkemahan abadi dan terus membunuh binatang iblis. Karena mereka sebelumnya telah kehilangan 4 murid karena kutukan, intensitas pembunuhan binatang iblis oleh klan manusia selama 3 hari ini lebih brutal daripada gabungan 10 hari sebelumnya. Ini adalah harga yang harus dibayar klan iblis karena memprovokasi para kultivator manusia, dan manusia sepenuhnya menyadari situasi ini. Ini adalah pencegah yang mereka miliki. Sekarang, Ling Suzi semakin percaya diri. Dia yakin bahwa klan iblis takut akan kekuatan mereka, jika tidak, perjalanan mereka tidak akan semulus ini. Namun, itu masuk akal. Dengan 11 penguasa Dao, Void Pemurnian dan dinasti abadi sebagai pendukung mereka, mengapa klan iblis berani bertindak gegabah? Itu hanya untuk menakut-nakuti mereka dengan mengutuk beberapa pengikut jiwa baru lahir, tetapi mereka telah meremehkan tekad pihak mereka. Mungkin klan iblis masih berjuang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Meskipun demikian, pembantaian 3 hari terus-menerus akhirnya membuat mereka lelah. Setelah menugaskan para pengikut untuk berpatroli, seluruh kam dinasti abadi menjadi tenang. Karena para pengikut jiwa baru lahir dan transformasi keilahian dilindungi oleh metode rahasia Ki Petir Surgawi milik Cunyangzi, mereka tidak khawatir akan dikutuk. Tidak ada yang tidak biasa terjadi selama patroli, dan tidak ada yang tidak terduga terjadi sebelum fajar. Tepat saat mereka hendak beristirahat sebentar sebelum berangkat bersama pasukan utama, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang janggal. Saat mereka memasuki tenda untuk beristirahat, mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mengapa di dalam tenda begitu sunyi? Saat berikutnya, mereka menyadari reaksi mereka yang tertunda. Mereka menemukan bahwa ketiga kultivator di dalam tenda sudah tak bernyawa, tak bergerak, dan sudah lama mati. Itu kutukan lagi. Leluhur, ada insiden. Seketika, teriakan melengking terdengar, dan seluruh perkemahan menjadi sangat waspada. Bel tanda bahaya berbunyi, dan orang-orang dengan cepat berkumpul di sekitar tenda, menatap diam-diam ke arah para kultivator yang tewas di dalam. Ketika Cunyangzi muncul dan melihat 3 kultivator Naschen Sol yang tewas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Ini karena ki petir surgawi yang murni miliknya masih ada, tetapi orang-orang telah mati diam-diam. Apakah Kaisar Iblis klan Iblis ini sudah gila? Bahkan jika darah esensi mereka rusak, mereka tetap ingin para pengikut ini mati karena kutukan. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Dengan perlindungan metode rahasia yang murni miliknya sendiri, harga yang harus dibayar tidak setara. Kaisar Iblis sendiri akan terluka parah sebagai akibatnya. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk melawan pihak mereka dalam pertempuran jarak dekat jika itu yang terjadi? Namun, kecelakaan yang paling tidak mungkin terjadi tepat di depan mata mereka, dan itu telah menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal. Para iblis ini benar-benar gila. Untuk beberapa saat, semua penguasa Dao Void pemurnian terdiam, hanya untuk Cunyangzi yang tiba-tiba mencibir. Baiklah, aku ingin melihat berapa banyak lagi darah esensi yang harus kau keluarkan. Membuatmu membayar harga seperti itu untuk murid-muridku bukanlah kerugian. Setelah mengatakan itu, pure yang Heavenly Thunder muncul kembali di telapak tangan Cunyangzi. Kali ini, dia bertekad dan langsung menguras lebih banyak lagi pure yang Heavenly Thunder Ki pada murid-muridnya. Ini adalah kekuatan pure yang Heavenly Thunder yang terkumpul selama ribuan tahun, semuanya terbuang sia-sia dalam satu hari. Namun, Cunyangzi merasa itu sepadan setelah Cunyangzi meningkatkan perlindungan semua murid Naschen Soul dan Divinity Transformation, dia melihat sekeliling dengan wajah muram. Ayo pergi, karena lawan telah bergerak, kita juga tidak boleh mengecewakan mereka. Entah mereka menghadapi kita secara terbuka dan adil, atau mereka hanya kura-kura yang menarik diri. Pada saat ini, Raja Primordial Dinasti Abadi memiliki kemarahan yang membara di perut mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menentang kata-kata Cunyangzi, dan mereka terus membantai binatang iblis saat mereka melakukannya. Namun, perilaku ini juga membuat marah para leluhur klan iblis. Huang Feng bahkan ingin menggunakan sumber darah hidupnya sendiri untuk secara langsung mengutuk dan membunuh para pembudidaya manusia, tetapi dihentikan oleh Hu Fei dan yang lainnya, yang menyuruhnya untuk tidak bertindak impulsif. Saudara Huang, mengapa kita pergi ke tanah rahasia untuk mengambil mata air kuno sebelumnya? Bukankah itu untuk memastikan negara Anda sendiri? Membuang-buang darah hanya akan menguntungkan rencana manusia. Leluhur Kaisar Iblis tidak berani membiarkan Huang Feng mengambil risiko. Mereka masih belum tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki klan manusia, jadi setiap leluhur Kaisar Iblis sama sekali tidak boleh mengalami kecelakaan. Sebelum mereka memutuskan langkah terakhir mereka, semuanya harus ditangani dengan tenang. Pada saat ini, Huang Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan akhirnya tenang. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir. Sayang sekali saya tidak dapat menyerap terlalu banyak mata air kuno. Saya hanya bisa mengutuk beberapa orang kecil. Kalau tidak, saat dia berbicara, sekilas niat membunuh melintas di mata Huang Feng, dan Hu Fei dengan cepat meyakinkannya, ini sudah cukup baik. Selama kita berpegang pada rencana kita, para pembudidaya manusia akan menjadi gila karena ketakutan. Lagi pula, mereka sekarat setiap hari tanpa melihat kita. Siapa yang tahan? Benar sekali, Saudara Huang. Sekarang terserah padamu. Kita harus membuat mereka mengerti harga dari tindakan mereka di rawa binatang. Hari itu, para kultivator dinasti abadi yang awalnya membantai itu membuat dua anggotanya jatuh ke tanah tanpa suara, menyebabkan semua murid dinasti abadi terdiam. Apakah klan iblis sudah gila? Apakah mereka berhenti peduli dengan hidup mereka sendiri? Cunyangzi, yang secara pribadi mengucapkan kutukan itu, tahu betul betapa mahalnya harga yang harus dibayar lawan untuk menerobos metode rahasia pure yang miliknya dan mengutuk para murid Naschen Soul dan Divinity Transformation hingga mati. Ini hanyalah tindakan orang gila, yang membuat mereka teringat pada sekelompok orang lain, garis keturunan Seeking Truth, yang juga bertindak seperti ini. Baik klan iblis maupun garis keturunan Seeking Truth tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Haruskah mereka berhenti dan menghentikan sementara pembantaian binatang iblis rawa binatang? Tetapi bukankah ini berarti mereka akan dikendalikan oleh klan iblis? Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara, karena tampaknya tidak ada keputusan yang merupakan pilihan terbaik. Namun, mereka harus segera membuat keputusan, karena ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka adalah pertanda buruk. Jika mereka tidak segera mengambil tindakan, moral para pengikut ini akan runtuh cepat atau lambat. Lanjutkan. Tiba-tiba, Ling Suzi menggertakkan giginya dan membisikkan dua kata.
Kemudian dia berdiri dan berkata lagi, terus bunuh. Yang lain juga mengerti pikiran Ling Susi. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin bala bantuan secara nama, dan tekanan padanya adalah yang terbesar. Pada saat ini bukan hanya masalah hidup dan mati antara kedua klan, tetapi juga pertarungan untuk moral. Sekarang masalahnya adalah siapa yang akan menjadi yang pertama menanggung serangan berdarah. Karena Ling Susi telah membuat keputusan untuk berdiri teguh, mereka tidak akan keberatan. Bagaimanapun, itu hanya klan iblis, bunuh, bunuh, bunuh. Tidak perlu menahan diri sama sekali. Tampaknya sikap mereka sebelumnya terlalu lembut, membuat klan iblis berpikir bahwa para kultivator dinasti abadi adalah sasaran empuk. Karena keputusan Ling Susi disetujui oleh semua orang, langkah mereka dipercepat sekali lagi. Di bawah atmosfer berdarah yang pekat, aroma darah yang semakin pekat menyebar, hanya menyisakan angin yang terisak-isak untuk mengerang dan meratap. Di sisi lain, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran masih menyembunyikan jejak mereka, dengan hati-hati mencari lokasi mata air kuno yang sunyi. Ini adalah tujuan terpenting mereka di rawa binatang, dan mereka tidak akan menyerah. Sayangnya, mereka masih belum menemukan jejak mata air kuno yang sunyi sejauh ini, tetapi mereka tidak terlalu cemas. Karena tugas ini sulit dan sesuai dengan harapan mereka. Selama mereka tidak berselisih dengan klan iblis, prosesnya akan dianggap sangat lancar. Namun, dalam beberapa hari ini, Kun Chengzi dan penguasa Dao Void pemurnian lainnya agak gugup. Bukan karena mereka terlalu sensitif, tetapi karena firasat samar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka hanya bisa menjadi lebih berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengalami kecelakaan apapun. Ketika para kultivator dinasti abadi mengintensifkan pembantaian mereka terhadap binatang iblis, penguasa Dao Void pemurnian dari silsilah mencari kebenaran samar-samar merasakan bau darah yang pekat. Atau lebih tepatnya, mereka merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tanpa sadar melihat ke arah timur, mata mereka penuh dengan kebingungan. Suasana pembunuhan yang begitu kental, berapa banyak orang yang telah meninggal. Semakin seperti ini, semakin mereka ingin melewatinya dan tidak terlibat. Sepertinya manusia dan monster telah bertemu satu sama lain dan berniat membunuh, jadi yang terbaik bagi mereka untuk tidak bergabung dalam kegembiraan, kecuali klan iblis menghadapi bencana. Namun, begitu mereka membuat keputusan, mereka tiba-tiba gemetar, melihat ke arah pembantaian dengan ekspresi diam. Baru saja, apakah itu aura mata air kuno yang sunyi? Semua penguasa Dao Void pemurnian saling memandang, mereka semua memiliki persepsi ini, dan sepertinya itu bukan ilusi, tetapi haruskah mereka pergi? Sebelumnya, Feng Qingzi dan para kultivator dinasti abadi telah menderita kerugian, ditipu oleh klan iblis. Kun Chengzi, sebagai pemimpin bala bantuan, memiliki kekuatan paling besar untuk memutuskan. Jadi setelah berdiskusi dengan lebih dari selusin penguasa Dao Void pemurnian, mereka membuat keputusan dalam hati mereka dan pergi untuk menyelidiki. Jika itu memang mata air kuno yang sunyi, mereka akan kehilangan kesempatan jika mereka tidak pergi. Bahkan jika itu bukan mata air kuno yang sunyi, itu hanyalah alarm palsu, dan mereka dapat segera mundur. Ayo pergi, karena mereka telah membuat keputusan, silsilah pencari kebenaran tidak akan berlama-lama, dan segera menuju ke tempat di mana dinasti abadi membantai binatang iblis. Berharap untuk hasil yang baik dalam perjalanan ini. Pada saat yang sama, Liang Sheng juga agak terkejut secara diam-diam, karena ketika manusia dan monster bertarung dan membunuh seperti pertarungan judi, dengan semakin banyak binatang iblis yang mati, Liang Sheng juga merasa ada yang salah dengan tempat itu. Tampaknya para kultivator dinasti abadi secara tidak sengaja menemukan arah yang benar untuk mencari mata air kuno yang sunyi, tetapi jika memang demikian, mata air kuno yang sunyi tampaknya memiliki rasa kesadaran diri. Terlebih lagi, jika ini adalah cara nyata untuk menemukan mata air kuno yang sunyi, biayanya akan terlalu tinggi, karena sekarang, jumlah kematian binatang iblis telah mencapai miliaran. Sebelumnya, Liang Sheng pernah mengalami gelombang binatang buas di daerah terpencil, tetapi korbannya paling banyak mencapai jutaan. Jelaslah bahwa para kultivator dinasti abadi telah menjadi sangat haus darah kali ini. Mereka mungkin telah jatuh ke dalam keadaan gila, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan menemukan cara yang tepat untuk menemukan mata air terpencil kuno seperti ini. Mungkin seseorang di masa lalu telah mencoba pendekatan ini, mencari mata air terpencil kuno di rawa binatang buas, tetapi siapa yang bisa membunuh begitu?
Banyak sekaligus. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan. Baik itu kultivator dinasti abadi atau klan iblis, mereka berdua saat ini berada di tempat kejadian, dan karena kultivasi penguasa Dao Void pemurnian penguasa iblis mereka, persepsi mereka adalah yang paling sensitif. Dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak tidak bergerak untuk sementara waktu, tetapi klan iblis adalah pihak yang lebih cemas. Itu karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan para kultivator manusia ketika mata air kuno yang sunyi muncul. Selain kesengsaraan besar dalam wasiat leluhur iblis, ada juga peringatan. Itu adalah untuk tidak pernah membiarkan klan manusia mendapatkan mata air kuno yang sunyi, jika tidak, klan iblis akan menghadapi bencana kepunahan. Ini bukan kesengsaraan besar tetapi kepunahan ras. Tetapi mengapa mata air kuno yang sunyi muncul saat ini? Para penguasa iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bingung dalam pikiran mereka. Pada saat ini, bahkan Huang Feng yang kesal tidak lagi ingin terus membantai para kultivator manusia, tetapi bersiap untuk mengusir manusia dari sini. Mereka melakukan ini karena mereka tidak bisa berjudi. Mereka adalah penguasa rawa binatang yang sebenarnya, jadi mata air kuno yang sunyi tidak dapat digunakan sebagai taruhan. Dalam situasi seperti ini, mereka harus membuat keputusan dengan cepat, dan semua leluhur Kaisar Iblis menoleh untuk melihat Hu Fei. Karena kemampuan ilahi kehidupan Hu Fei telah ditentukan, dia sekarang memiliki hak paling besar untuk berbicara, dan kata-katanya berikutnya tidak mengecewakan semua orang. Kalau begitu, mari kita lakukan semuanya. Kita tidak punya cara untuk mundur. Situasi ini bukan salah kita. Baiklah, para penguasa iblis lainnya langsung setuju setelah mendengar ini. Mereka telah menahan diri untuk waktu yang lama. Bukankah itu hanya pembunuhan besar-besaran yang ditujukan pada klan manusia? Pada zaman klan iblis kuno, klan manusia tidak lebih dari makanan darah yang dibesarkan di penangkaran. Sekarang kejayaan klan iblis tidak ada lagi, tetapi mereka tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan kepunahan mereka sendiri. Mungkin klan manusia memiliki kartu truf, tetapi jika mereka melakukan semuanya, masih belum jelas siapa yang akan menang. Saat berikutnya, mereka menampakkan diri dari keadaan tersembunyi mereka. Para kultivator dinasti abadi juga tercengang melihat kemunculan klan iblis. Mereka tidak menyangka klan iblis benar-benar muncul. Ini menunjukkan bahwa aura mata air kuno yang sunyi yang mereka rasakan tadi mungkin bukan ilusi, dan melihat situasi klan iblis yang haus darah, semua orang memiliki persepsi yang jelas. Tampaknya saat pertempuran yang menentukan akhirnya tiba rawa binatang surga luar. Suasana dipenuhi dengan aura pembunuh, mendinginkan udara. Pada saat ini, awan gelap berkumpul di langit. Jika ini adalah dunia kultivasi, itu mungkin pertanda buruk dari badai yang akan datang. Namun, ini adalah rawa binatang, bagaimana mungkin ada penyebutan badai di sini? Setelah pemeriksaan lebih dekat, awan gelap itu sama sekali bukan awan badai. Itu adalah awan ki iblis yang terbentuk dari tekad yang tak tergoyahkan dan niat membunuh yang tak terbatas dari klan iblis. Pada saat ini, semua binatang iblis di sekitar medan perang tidak bisa tidak menoleh ke arah leluhur Kaisar Iblis. Bagaimanapun, binatang iblis di rawa binatang masih berbagi garis keturunan yang sama dengan klan iblis. Kali ini, Hu Fei dan yang lainnya telah bertekad untuk membunuh para kultivator dinasti abadi, dan binatang iblis dengan garis keturunan klan iblis telah mendengar panggilan dari dalam hati mereka. Meskipun kekuatan binatang iblis itu rata-rata, mereka dapat membantu mengumpulkan ki iblis, dan itu tidak seperti binatang iblis di permukaan rawa. Binatang tidak dapat melahirkan raja iblis. Mereka yang dapat memulai gelombang binatang buas di daerah terpencil juga tidak sepenuhnya tidak berguna. Lebih jauh, binatang iblis ini awalnya berpikir bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Dao Surgawi dan sekarang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi hari ini, mereka menemukan bahwa mereka masih memiliki harapan. Leluhur Agung, ternyata klan iblis kita masih memiliki keberadaan yang begitu kuat. Namun, mengapa leluhur Kaisar Iblis ini tidak muncul sebelumnya, dan mengapa mereka tidak membawa mereka keluar dari rawa-rawa binatang? Dunia manusia selalu menjadi tempat yang mereka dambakan, tetapi keraguan ini cepat berlalu dan dengan cepat disingkirkan oleh binatang iblis. Karena yang harus mereka lakukan sekarang adalah pergi dan bertemu dengan harapan baru mereka. Menunggu kedatangan Raja Iblis. Tidak, Kaisar Iblis telah kembali saat ini, dan Raja Iblis biasa tidak lagi memiliki nilai apapun. Bahkan jika para pembudidaya manusia yang telah membunuh binatang iblis masih ada,
klan iblis mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak seorang pun menyadari bahwa salah satu binatang iblis berbeda dari yang lain, menatap kosong ke arah leluhur Kaisar Iblis. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan, jika Liang Seng dapat mengingatnya. Ini adalah binatang iblis yang sama yang telah jatuh ke oasis mata air kuno yang sunyi bertahun-tahun yang lalu. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, menurut aturan pengembangan rawa binatang, ia memiliki peluang besar untuk menjadi Raja Iblis berikutnya di antara generasi baru binatang iblis, dan bahkan mungkin melangkah ke alam suci iblis. Hanya karena ia pernah memasuki mata air kuno yang sunyi, ia memiliki kekayaan besar yang menyelimuti tubuhnya, menjadikannya kandidat yang sempurna untuk menjadi Raja Iblis berikutnya. Setelah sadar kembali, ia tidak ragu lagi dan langsung berlari menuju lokasi leluhur Kaisar Iblis. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menikmati keteduhan di bawah pohon? Mereka tidak punya kesempatan, dan sekarang setelah pohon itu berada tepat di depan mereka, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Tentu saja, situasinya tampak agak aneh saat ini. Bahkan dengan kehadiran leluhur Kaisar Iblis, tempat itu tidak tampak seperti tempat yang aman, tetapi ia tetap maju tanpa ragu-ragu. Itu karena mereka menghadapi klan manusia, yang menatap mereka dengan dingin dengan kekuatan dan aura yang tak terukur. Namun, meskipun begitu, apa bedanya? Bahkan jika mereka akan mati bersama leluhur Kaisar Iblis daripada dibantai seperti binatang iblis sebelumnya. Dalam sekejap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, menghadirkan pemandangan yang spektakuler. Hu Fei dan leluhur Kaisar Iblis lainnya dipenuhi dengan semangat saat melihat ini. Sayangnya, di tengah semangat mereka, ada juga kekhawatiran. Jika mereka berhasil menang hari ini, masih akan ada secercah harapan bagi mereka. Tetapi jika mereka dikalahkan, mereka bersumpah untuk tidak membiarkan satu orang pun lolos. Pada akhirnya, mereka masih menaruh harapan terakhir mereka pada penggarap garis keturunan mencari kebenaran. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Hu Fei dipenuhi dengan tekad di dalam hatinya karena dia sangat yakin bahwa bahkan jika klan iblis dikalahkan, garis keturunan mencari kebenaran akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Saudara Huang, kami tidak akan menghentikanmu kali ini. Baiklah, serahkan semuanya padaku. Pertama, aku akan mengumpulkan sedikit bunga. Sekarang, para pembudidaya dinasti abadi telah muncul dalam persepsi mereka. Karena keputusan telah dibuat untuk melancarkan pertempuran besar, leluhur Kaisar Iblis tentu saja tidak akan menahan diri lebih lama lagi. Mereka bahkan harus menyerang, terlebih dahulu untuk menang. Oleh karena itu, Huang Feng juga memiliki tekad untuk mati dan siap memberi para pembudidaya manusia makanan pembuka. Dengan satu pikiran, dia menyesap air mata air kuno, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas, dengan matanya bersinar terang. Saat berikutnya, aura misterius menyebar darinya, menyelimuti radius 1000 mil, dan matanya terfokus. Mati. Pada saat ini, Ling Suzi dan yang lainnya sudah mempersiapkan diri, karena bagaimanapun juga, mereka adalah pihak yang jumlah pasukannya lebih sedikit. Entah mengapa, dia tiba-tiba teringat dengan apa yang Chun Yangzi sebutkan sebelumnya. Jika sisa-sisa dari garis keturunan mencari kebenaran hadir, kekuatan gabungan mereka mungkin dapat menyamai jumlah Raja Dao Void Pemurnian dan Kaisar Iblis Klan Iblis, bukan? Meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik tentang garis keturunan mencari kebenaran, dia yakin bahwa jumlah bala bantuan dari pihak lain pasti tidak akan jauh lebih sedikit daripada mereka sendiri. Namun, pikiran ini hanyalah sebuah ide dan dengan cepat disingkirkan dari benaknya. Hal terpenting saat ini adalah memikirkan cara untuk melawan gerakan klan iblis. Faktanya, setelah mendeteksi serangan klan iblis, mereka telah membahas strategi singkat di antara mereka sendiri, yaitu beradaptasi dengan semua perubahan dengan kesiapan yang konstan. Meskipun mereka dapat membenci klan iblis secara strategis, kenyataannya adalah bahwa jumlah Kaisar Iblis klan iblis memang menguntungkan. Meskipun memiliki kartu truf dan teknik rahasia masing-masing, tetap lebih baik untuk berhati-hati. Namun, ketika Huang Feng benar-benar melepaskan kekhawatirannya dan memutuskan untuk menggunakan keterampilan ilahi bawaan kutukan pembunuh, seorang kultivator dari dinasti abadi dengan jiwa baru lahir jatuh diam-diam pada saat berikutnya, tidak meninggalkan jejak. Klan iblis benar-benar memiliki energi untuk berurusan dengan murid-murid mereka sendiri. Apakah iblis-iblis ini sudah gila? Namun, langkah klan iblis ini harus diakui berhasil. Memang, itu mengganggu rencana yang telah mereka siapkan,
Terutama setelah semua, bisakah mereka benar-benar mengabaikan murid-murid mereka yang jatuh? Dan dalam beberapa napas yang dibutuhkannya untuk memikirkan masalah ini, beberapa murid jiwa baru lahir dan transformasi keilahian lainnya jatuh diam-diam. Ini menunjukkan bahwa klan iblis bertekad untuk mengutuk murid-murid mereka sampai mati, terlepas dari biayanya. Bagaimana mereka harus menanggapi ini? Mereka juga harus segera membuat keputusan, karena saat ini, selain dari anak Kei Yuan Feng Yuan, murid-murid Naschen Soul dan Divinity Transformation yang tersisa benar-benar panik di mata mereka. Rekan Daois Chunyang, Ling Suzi tiba-tiba memanggil, dan Chunyangzi memahami niat Ling Suzi hanya dengan sekilas pandang, dan segera melayang ke langit. Di tangannya muncul guntur surgawi yang murni lainnya, ki yang murni bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Setelah melihat ini, Feng Yuan tidak bisa menahan napas. Guru, guntur surgawi yang murni ini jelas telah dipelihara selama 10.000 tahun. Itu benar-benar harta karun di antara harta karun rahasia yang murni. Namun, mengingat situasinya, pengorbanan seperti itu harus dilakukan. Jadi, Feng Yuan hanya berteriak kaget sebagai reaksi alami dan tidak mencoba untuk menghalangi Chunyangzi. Namun, dia tidak bisa menahan rasa kesalnya sendiri dalam hatinya. Jika bukan karena insiden di Longevity Immortal City sebelumnya, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti mengorbankan daerah terpencil dan melepaskan rawa binatang untuk mendapatkan kekayaan. Mereka mengira ini adalah kesempatan yang baik untuk menangkap garis keturunan mencari kebenaran, tetapi itu telah berubah menjadi situasi saat ini. Dia tidak hanya kehilangan posisi tuan kota, tetapi dia juga menghabiskan harta karun 10.000 tahun milik gurunya. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai anak berbakat kali ini? Dia hanya menyeret gurunya ke bawah. Dan seperti yang disesalkan Feng Yuan, para Raja Dao Void pemurnian lainnya tidak tinggal diam. Mereka tidak bisa membiarkan klan iblis memimpin mereka. Pada saat ini, beberapa sedang menyiapkan susunan, sementara yang lain melepaskan jimat. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan kemampuan ilahi mereka sebaik mungkin untuk melemahkan kekuatan kutukan klan iblis. Saat mereka melakukan serangkaian tindakan yang sesuai, setiap murid Naschen Soul dan Divinity Transformation merasakan kelegaan di hati mereka, dan kepanikan yang mereka rasakan sebelumnya benar-benar hilang. Tampaknya mereka telah menyelamatkan hidup mereka. Ini benar-benar berkah di tengah kemalangan. Pada saat ini, Chunyangzi telah kembali ke tanah dengan ekspresi yang sangat tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak menyesali kehancuran kultivasi 10.000 tahun dalam sekejap? Huang Feng, tentu saja, menemukan cara yang digunakan para kultivator dinasti abadi untuk menggagalkan kutukan itu pada awalnya. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mencibir dingin dan sekali lagi menelan seteguk besar air mata air kuno. Kali ini bukan hanya sekadar ujian awal sebagai peringatan terhadap kutukan seperti sebelumnya. Karena mereka sudah memutuskan kali ini, bagaimana mungkin mereka ragu? Pertarungan hanya akan berakhir ketika satu pihak benar-benar gagal. Saat Huang Feng menelan seteguk besar air mata air kuno, vitalitas dalam dirinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, beberapa binatang iblis telah berlari ke sekeliling mereka, tak tertahankan tertarik untuk berjongkok di kaki Huang Feng saat ini. Dulu, binatang iblis beruntung yang telah memasuki mata air telah melangkah setengah jalan ke alam Raja Iblis. Dia merasakan hal yang sama, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Seberapa mirip ini dengan kejadian ketika dia jatuh ke mata air kuno yang sunyi. Apakah ini kekuatan leluhur iblis? Tidak heran itu menakjubkan. Tanpa disadari, kepanikan di hatinya telah menghilang untuk sementara, dan dia menyaksikan metode magis Huang Feng dengan sangat gembira. Saat Huang Feng tanpa ragu menunjukkan teknik kutukan dan kemampuan ilahinya, para kultivator Naschen Soul dan Spirit Transformation, yang baru saja melepaskan diri dari rasa krisis mereka, sekali lagi merasakan hati mereka bergetar. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, dua kultivator telah jatuh ke tanah, dan kulit mereka menjadi sangat jelek dalam sekejap. Apakah pantas bagi klan iblis untuk menukar nyawa para pengikut Naschen Soul dan Divinity Transformation mereka dengan darah esensi Kaisar Iblis? Para iblis ini benar-benar gila. Entah mengapa, setelah melihat ini, Ling Suzi dan para Raja Tao pemurnian Void lainnya merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah mereka telah membuat keputusan yang salah. Mungkin mereka seharusnya tidak memprovokasi klan iblis secara terbuka kali ini. Kalau tidak,
Mengapa mereka terjebak di antara batu dan tempat yang sulit sekarang? Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Tepat ketika semua orang dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapi situasi tersebut, Feng Yuan tiba-tiba melangkah maju. Pada saat ini, dia melihat kesulitan yang dialami gurunya dan yang lainnya dan menyadari betapa miripnya situasi ini dengan yang dia alami di kota abadi. Jika dia tidak bertahan dan malah mengambil risiko saat itu, apakah hasilnya akan tetap sama? Dengan pemikiran ini, dia memiliki perasaan samar bahwa dia berdiri di luar papan catur, dan benang inspirasi ini menjadi tak terhentikan begitu. Muncul, Tuan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus melawan api dengan api. Jika tidak, itu hanya membuang-buang waktu kita, dan kita akan terseret oleh klan iblis, kata Feng Yuan. Setelah berbicara, Feng Yuan tidak menunggu Cunyangzi dan yang lainnya untuk menanggapi. Dia mengambil inisiatif untuk terbang ke langit dan menuju ke posisi klan iblis, sama sekali tidak ragu-ragu dalam tindakannya. Tetap maju dengan berani meski ada sejuta orang. Langkah ini membuat Ling Suzi dan Raja Dao Pemurnian Void lainnya terdiam sejenak, diikuti tawa riang dari Cunyangzi. Aku tidak menyangka bahwa kita akan kurang berwawasan dibanding muridku. Karena kita sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati, mengapa kita membuang-buang waktu sekarang? Segera setelah itu, 3 petir surgawi yang murni muncul di tangan Cunyangzi, dan dia terbang ke langit, menuju wilayah klan iblis. Sepertinya kita tulang-tulang tua benar-benar menjadi tua. Tapi kita tidak bisa membiarkan generasi muda melampaui kita. Rekan Daois Cunyang, kamu telah menerima murid yang baik. Mereka semua tampaknya telah dibangunkan oleh Feng Yuan. Raja Tao Pemurnian Void lainnya tidak lagi menjaga murid-murid Nas Chen Soul dan Divinity Transformation yang tersisa. Selama ada kekacauan di dalam klan iblis, bagaimana mereka bisa punya pikiran untuk menghadapi mereka? Pada saat ini, Ling Suzi memimpin, dengan Kei Yuan Child mengikuti dari belakang. Pertarungan yang menentukan telah terjadi dalam sekejap. Orang-orang seperti Hu Fei tentu saja telah menyaksikan situasi ini. Huang Feng tidak punya waktu untuk mengutuk murid-murid transformasi keilahian dan transformasi roh lainnya dan mengalihkan perhatiannya ke Feng Yuan, yang memimpin serangan. Namun, sebelum dia bahkan dapat mulai menggunakan kekuatan ilahinya, Qi yang murni dalam diri Feng Yuan meletus, mewujudkan kultivasi kemunculan jiwa tahap akhir sepenuhnya. Aku dari sekte yang murni, yang terpilih dari era kemasan. Jika kau ingin menjatuhkanku, bahkan jika kau adalah kaisar iblis, aku akan membuatmu membayar mahal. Kejadian ini terjadi dalam sekejap. Darah esensi pengorbanan dan mata air kuno yang ditingkatkan dengan kemampuan ilahi pembunuh kutukan milik Huang Feng awalnya tidak berpengaruh pada Feng Yuan. Pada saat yang sama, Qi yang murni milik Feng Yuan melemah tajam dan kemudian bersinar terang lagi. Namun, dia tidak lagi berada di garis depan, karena Ling Suzi dan Raja Dao Void Pemurnian lainnya telah melampauinya dalam sekejap. Pada saat ini, Hu Fei juga berteriak keras. Bertarung. Dalam sekejap, rubah raksasa berekor 6 muncul kembali, dan tubuh hewan besar lainnya tersebar di langit pada saat yang sama. Ada harimau terbang sepanjang 100 meter, kera raksasa yang mengaum, dan seterusnya. Jadi, leluhur iblis berubah pada saat pertama, menunjukkan kekuatan pertempuran terkuat mereka. Ini bukanlah pertarungan setengah-setengah, tetapi pertarungan yang menentukan sampai mati, jadi mereka tentu harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Hanya ada 11 Raja Dao Void Pemurnian di klan manusia. Mereka memiliki keunggulan jumlah terhadap klan iblis, dan itu terjadi pada saat ini. Namun, reaksi Ling Suzi dan yang lainnya tidak lambat. Guntur surgawi di tangan Cunyangzi dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatannya meningkat dibandingkan saat bekerja sama dengan Feng Qingzi sebelumnya. Pada saat ini, binatang iblis yang mengelilingi tempat kejadian langsung lumpuh oleh guntur yang dahsyat dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Selain itu, kompas besar tiba-tiba turun dari langit, dan di antara cahaya keemasan yang berkedip, itu langsung menekan seluruh area tempat leluhur iblis berada. Tekanannya sangat besar, dan binatang iblis dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah berubah menjadi lumpur dalam sekejap, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Ada juga bendera arai yang tiba-tiba muncul, dimasukkan ke segala arah, dan klan iblis langsung merasakan kekuatan yang menyesakkan melingkari hati mereka. Ada kemampuan ilahi lainnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Ling Suzi juga tiba-tiba melemparkan segenggam butiran pasir dari tangannya, yang berubah menjadi gunung-gunung yang menjulang tinggi untuk secara langsung menekan klan iblis.
Master Shitsumi, yang berisi segala sesuatu dalam batas-batasnya. Namun, ketika para kultivator klan manusia menunjukkan kartu truf mereka, leluhur Kaisar Iblis klan Iblis tidak bisa diremehkan. Cakar dan taring dari setiap leluhur Kaisar Iblis yang kuat merobek ruang seolah-olah hancur. Laser, api, es dingin, kayu hijau. Berbagai bakat dan kemampuan ilahi yang mengubah ilusi menjadi kenyataan tiba-tiba turun ke medan perang. Untuk beberapa saat, kekacauan muncul, dan medan perang menjadi tempat kehancuran dan pergolakan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit pucat. Jika serangan seperti itu diarahkan padanya sendirian, dia tidak akan mampu menahannya, bahkan menggunakan semua kemampuannya. Oleh karena itu, tanpa kekebalan mutlak, dia masih perlu berhati-hati. Namun, meskipun terintimidasi oleh pertempuran sengit, dia tidak merasakan banyak kepanikan di hatinya. Selama dia tidak dengan bodohnya menantang semua orang sendirian, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak dapat campur tangan dalam pertempuran ini, karena dia akan mencari kematian dengan melawan kedua faksi. Tetapi dia tidak khawatir bahwa kedua belah pihak akan segera menentukan pemenangnya, dia takut bahwa pada akhirnya, itu akan menjadi kekalahan bersama. Adapun siapa yang akan menang, itu mungkin bagi kedua belah pihak. Tentu saja, terlepas dari hasil akhirnya, pemenang sebenarnya bukanlah para kultivator dinasti abadi dan klan iblis, melainkan mereka yang bersembunyi lebih dalam dan mengamati medan perang dari kejauhan. Ya, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran telah tiba di tempat kejadian, dan Feng Qingzi tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Kun Chengzi saat ini. Dia ingin tahu apakah mereka benar-benar akan menyelamatkan klan iblis jika mereka dikalahkan. Dia masih belum begitu memahami niat majelis tetua, bagaimana klan manusia dan klan iblis dapat hidup berdampingan dengan damai. Jika bukan rasku, hati mereka akan berbeda. Jika klan iblis tidak memandang rendah klan manusia sejak awal, bagaimana klan manusia akan menjadi tokoh utama surgawi bumi saat ini? Bahkan jika dia memiliki keraguan di dalam hatinya, jika Kun Chengzi memutuskan untuk menyelamatkan mereka, dia akan segera mengambil tindakan. Silsilah pencari kebenaran tidak akan pernah melanggar perintah majelis tetua karena sejarah telah membuktikan bahwa setiap keputusan majelis tetua telah membalikkan keadaan dan memastikan bahwa silsilah pencari kebenaran masih ada di dunia saat ini. Liang Seng melihat silsilah pencari kebenaran yang diam dan tak terlihat di satu sisi dan kemudian berhenti terlalu memperhatikan, tetapi saat ini, dia tidak sedang menyaksikan pertempuran sengit di medan perang. Pada saat ini, dia sedang melihat langit di atas medan perang. Semua orang tertarik pada pertempuran yang intens, tetapi hanya dia yang benar-benar dapat merasakan anomali di langit. Apakah ini benar-benar mata-mata air sunyi kuno kali ini? Rawa binatang surga luar. Pada saat ini, tanah runtuh dan langit miring, seolah-olah kiamat telah tiba. Para pembudidaya dinasti abadi terkunci dalam kebuntuan sengit dengan Kaisar Iblis klan Iblis, dan kedua belah pihak menderita korban dari waktu ke waktu. Namun, perhatian Liang Seng tidak tertuju pada pertempuran yang sedang berlangsung tetapi lebih terfokus pada langit di atasnya. Tampaknya kosong, tetapi pertanda keberuntungan besar yang sudah lama tidak dilihatnya muncul lagi. Sejak rawa binatang muncul di luar kota abadi umur panjang, silsilah mencari kebenaran, yang telah bersembunyi dari dunia, telah membuat penampilan yang signifikan di kota abadi, dan mereka bahkan bertindak tergesa-gesa karena takut kehilangan rawa binatang. Bukankah tujuan akhir mereka adalah untuk menemukan mata air kuno yang sunyi? Terlebih lagi, pada saat ini, silsilah mencari kebenaran yang tersembunyi masih berada di tepi medan perang, dan itu masih karena Kun Chengzi dan yang lainnya telah merasakan sedikit jejak di mata air kuno yang sunyi. Saat pertempuran antara kedua belah pihak menjadi lebih intens, baik klan manusia maupun klan iblis menderita korban. Dalam pertempuran yang menentukan seperti ini, baik para kultivator maupun binatang iblis tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Namun saat semakin banyak binatang iblis dan kultivator jatuh, dan bau darah semakin kuat, Liang Seng menjadi lebih fokus karena perasaan aneh di langit menjadi lebih intens. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, meskipun para kultivator dinasti abadi dan klan iblis bertarung dengan sengit dan menghabiskan kartu truf mereka, Liang Seng tidak terlalu peduli. Semua rencana Liang Seng sebelumnya adalah untuk menemukan mata air kuno yang sunyi. Karena itu mungkin akan segera muncul di hadapannya, klan iblis dan para kultivator kota abadi, yang menjadi alatnya, secara alami tidak penting.
Dalam pandangan Liang Seng, hal yang sama berlaku untuk silsilah mencari kebenaran. Tidak masalah baginya apakah mereka ingin bergabung dalam medan perang atau tidak. Dia hanya peduli tentang bagaimana dia dapat memaksimalkan keuntungannya ketika mata air kuno yang sunyi muncul. Namun, seiring berjalannya waktu, Liang Seng menemukan bahwa korban dari klan iblis dan para kultivator semakin banyak. Meskipun aura kuno menjadi lebih gelisah, itu selalu terjadi tepat waktu. Menurut spekulasi Liang Seng, ini ada hubungannya dengan kematian para kultivator dan binatang iblis. Haruskah dia menambahkan bahan bakar ke dalam api? Pada saat ini, Liang Seng seperti penjahat tersembunyi yang hanya berniat mendapatkan mata air kuno yang sunyi. Di bawah teknik kebebasan surga yang sempurna, dia hanya mencari kebebasan yang besar. Belum lagi dia bukanlah orang yang saleh sejak awal. Sejak dia berkelana ke dunia ini, semua yang dia lakukan adalah untuk kebahagiaan abadi dan kebebasan tanpa batas. Selain dari tingkat kultivasinya, dia tidak pernah berubah. Dia hanyalah orang biasa dengan batasan. Liang Seng tidak pernah menganggap dirinya orang suci yang memiliki belas kasih untuk semua orang. Selain itu, situasi klan iblis saat ini pada dasarnya disebabkan oleh sebab dan akibat dari persaingan besar kota abadi dan era pertikaian besar. Liang Seng hanya memanfaatkan situasi dan bertindak sebagai pendorong. Pada saat ini, Liang Seng melirik ke langit dan merasakan urgensi di dalam hatinya. Kaisar Iblis memang melakukan lebih baik dari yang dia bayangkan. Setelah menahan gelombang serangan pertama dari Ling Suzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya, mereka secara bertahap menemukan pijakan mereka dan bahkan mulai melakukan serangan balik. Mereka hanya bersembunyi di dunia bawah tanah selama bertahun-tahun dan tidak memiliki pengalaman pertempuran, tetapi bagi mereka yang telah mencapai status Kaisar Iblis, mereka secara alami dapat beradaptasi dengan intensitas pertempuran tingkat ini, jika diberi waktu. Hasilnya, mereka sudah diuntungkan dari segi jumlah. Saat pertempuran semakin sengit, klan iblis mulai unggul. Selain itu, di bawah perlindungan Kaisar Iblis, tingkat korban binatang iblis benar-benar menurun secara signifikan. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tampaknya kali ini, dia tidak punya pilihan selain memainkan peran sebagai karakter yang tercela. Belum cukup banyak yang mati. Di sisi lain, Kun Chengzi, Feng Qingzi, dan Raja Dao Void pemurnian lainnya memimpin para murid dari silsilah mencari kebenaran dan dengan hati-hati menyembunyikan diri, mengamati situasi di medan perang. Pada saat ini, baik kultivator dinasti abadi dan klan iblis berimbang, dengan satu pihak memiliki sedikit keuntungan. Fakta bahwa klan iblis tidak ditekan oleh klan manusia juga melegakan semua orang di silsilah mencari kebenaran. Bagaimanapun, meskipun mereka akan dengan tegas melaksanakan perintah majelis tetua, jauh di lubuk hati, mereka agak menolak gagasan untuk menyelamatkan klan iblis. Bukan karena alasan lain, tetapi karena mereka berasal dari klan manusia. Oleh karena itu, jika mereka dapat menghindari membantu klan iblis, mereka tentu akan merasa tenang. Namun, saat mereka bersiap untuk duduk santai dan melihat apa hasilnya, mereka semua tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Setelah itu, Kun Chengzi dan para Dao Monarch Void Refinement lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Ketika mereka sadar, wajah mereka sangat muram. Itu karena tindakan mereka yang tidak disengaja telah mengungkapkan keberadaan mereka. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba merasa takut dan lupa menyembunyikan ki mereka? Memang, pada saat ini, baik kultivator dinasti abadi maupun klan iblis, yang telah terlibat dalam pertempuran, menghentikan tindakan mereka secara serempak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah area tempat Kun Chengzi dan yang lainnya berada. Kun Chengzi tersenyum pahit melihat pemandangan ini. Rupanya, seseorang diam-diam bergerak, ingin memperumit situasi lebih jauh. Jelas bahwa pihak lain tidak ingin mereka duduk diam di luar pertempuran. Sekarang setelah keberadaan mereka terungkap, mereka tidak lagi bersembunyi. Mencoba menutupinya sekarang hanya akan membuat mereka kehilangan ketenangan. Setelah menemukan keberadaan Kun Chengzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya, penguasa iblis Hu Fei dan kaisar iblis lainnya di klan iblis secara naluriah mundur selangkah. Ling Suzi dan yang lainnya awalnya terkejut dan kemudian senang. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Pada saat ini, itu adalah masalah persaingan bawaan antara klan manusia dan klan iblis.
Tidak mungkin sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran akan menyerang mereka sebelum klan iblis dihancurkan. Sebelumnya, Feng Qingzi dan Cunyangzi telah menunjukkan contoh. Namun, saat para kultivator garis keturunan mencari kebenaran semakin dekat, wajah Ling Suzi dan Raja Dao Void pemurnian lainnya mulai terlihat agak buruk. Pihak lawan memiliki total 16 Raja Dao Void pemurnian. Jadi kekuatan sisa-sisa mencari kebenaran jauh melampaui kekuatannya sendiri. Ling Suzi dan yang lainnya tidak menyangka keberanian seperti itu dari garis keturunan mencari kebenaran. Dukungan yang ditawarkan oleh garis keturunan mencari kebenaran bahkan lebih kuat daripada dinasti abadi. Untuk beberapa saat, hanya suara angin yang tersisa di medan perang saat ketiga pihak tanpa sadar berhenti. Pada titik ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Jangan sampai keseimbangan medan perang terganggu, yang berpotensi membuat situasi pertempuran semakin tidak stabil. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Pikiran yang sama bergema di benak semua orang. Hanya binatang iblis yang terpengaruh oleh aura medan perang yang terus menggeram, siap untuk melancarkan serangan lain. Pada para kultivator dinasti abadi karena kekuatan mereka yang rendah dan kurangnya kemampuan berpikir. Cunyangzi dan Feng Qingzi saling bertukar pandang pada saat ini. Setelah bekerja sama sebelumnya, ada semacam pemahaman diam-diam di antara mereka. Namun, Feng Qingzi merasa tidak berdaya dan enggan untuk berbicara. Jika kedua belah pihak bekerja sama lagi, suku iblis pasti akan dirugikan. Namun menurut perintah tetua, mereka harus membantu jika suku iblis dikalahkan. Dengan cara ini, silsilah mencari kebenaran memainkan kedua belah pihak, yang membuat frustrasi. Siapa sebenarnya yang baru saja membocorkan kedok mereka? Mungkinkah pria misterius berjubah? Apa tujuannya melakukan ini? Bukankah dia salah satu dari kita? Saat reaksi Feng Qingzi terpancar di mata Cunyangzi, itu membuatnya agak bingung juga. Mereka jelas telah bekerja sama melawan kekuatan luar sebelumnya, jadi apa reaksi ini sekarang? Sama seperti tidak ada dari ketiga pihak yang berani bertindak gegabah, mata Hu Fei berubah. Sayangnya, tidak ada yang menyadarinya. Sekali lagi, Liang Sheng yang mengambil tindakan. Awalnya dia ingin menyebarkan korban di medan perang dan memancing mata air kuno yang sunyi agar muncul, tetapi dengan tidak ada dari ketiga pihak yang mengambil tindakan, bukankah rencananya akan hancur? Jadi, saat mereka sedang berhadapan, dia segera menggunakan teknik pengendalian jiwa, mengaktifkan pikiran yang terkubur dalam laut kesadaran di Hu Fei, dan segera mengendalikan alam bawah sadar Hu Fei. Hu Fei tetap tidak mengetahuinya. Teman-teman Taois dari garis keturunan mencari kebenaran, jika suku iblisku dikalahkan, kalian harus datang untuk menyelamatkan. Kalau begitu, mengapa kita tidak bergabung melawan musuh? Kalian dapat yakin bahwa begitu para kultivator dinasti abadi terbunuh, kami pasti akan menjaga hubungan yang netral. Setelah kalian menyelesaikan tugas kalian, kami akan membiarkan kalian pergi dan tidak menghentikan kalian. Jika aku melanggar sumpah ini dalam pertempuran ini, aku akan dibunuh oleh Dao Surgawi dari suku iblis, dan setelah itu, garis keturunan suku iblis kita akan terputus, tidak akan ada lagi di dunia ini. Saat kata-kata ini diucapkan, bukan hanya para kultivator dinasti abadi yang bingung, tetapi bahkan di dalam suku iblis, beberapa orang juga bingung. Mengapa saudara Hu begitu yakin bahwa silsilah mencari kebenaran ada di pihak kita? Namun, kejadian selanjutnya membuat semua orang terdiam. Karena silsilah mencari kebenaran sama sekali tidak membantah kata-kata Hu Fei, secara efektif mengakui pernyataannya. Para kultivator dinasti abadi secara naluriah mundur, menjauhkan diri dari silsilah mencari kebenaran. Kun Chengzi merasa semakin getir, dan sedikit bingung di dalam hatinya. Mengapa suku iblis tahu dengan jelas tentang keputusan majelis tetua? Apakah majelis tetua telah berhubungan dengan suku iblis selama ini, dengan hubungan yang sudah berlangsung lama? Mengenai rahasia apa yang dapat membuat majelis tetua membuat keputusan seperti itu, dia tidak dapat memikirkan jawabannya. Mengapa ini terjadi? Dia tidak memiliki jawaban saat ini, dan tidak berani menyetujui persyaratan Hu Fei. Jika tidak, akan tampak seolah-olah dia benar-benar pasif, seolah-olah dia berkolusi dengan suku iblis. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Kun Chengzi tentu saja ingin menjaga keseimbangan medan perang dan menghindari menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Mengenai pandangan skeptis dari para kultivator dinasti abadi, itu membuktikan bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayainya, jadi dia sama sekali tidak bisa memprovokasi mereka lebih jauh. Namun, saat itu, Hu Fei memainkan kartu tak terduga lainnya,
dan tiba-tiba berteriak tanpa mempedulikan garis keturunan mencari kebenaran. "Serang, prajurit, suku iblis, ikuti aku ke medan perang." Setelah mengatakan itu, Hu Fei langsung menyerang para kultivator dinasti abadi tanpa mempertimbangkan lebih lanjut garis keturunan mencari kebenaran. Meskipun Huang Feng dan yang lainnya bingung, mereka tidak pernah meragukan penilaian Hu Fei. Jadi, setelah Hu Fei dengan tegas mengambil tindakan, para penguasa iblis segera mengikuti. Adapun binatang iblis dan anggota garis keturunan klan iblis, mereka tentu saja mengikuti leluhur. Medan perang meletus sekali lagi dalam pembantaian, tetapi Raja Dao kekosongan pemurnian seperti Ling Suzi tidak menghalanginya, sebaliknya, mereka secara naluriah mundur. Menghadapi situasi 2 lawan 1, mereka pasti tidak bisa menang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa silsilah pencari kebenaran akan membentuk aliansi yang tidak suci dengan suku iblis. Mereka akhirnya mengerti mengapa sebelumnya Kaisar Dongsheng sangat membenci silsilah pencari kebenaran. Sisa-sisa silsilah pencari kebenaran benar-benar tidak layak menjadi manusia. Untuk beberapa saat, momentum suku iblis tak terbendung. Para kultivator dinasti abadi, yang awalnya menjaga keseimbangan, kini hanya bisa mundur dengan putus asa. Namun, saat mereka hendak melepaskan diri dari pengepungan suku iblis, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Chen Chen, seorang raja sejati jiwa baru lahir yang tampaknya tidak penting dari silsilah mencari kebenaran, tiba-tiba mengambil tindakan. Meskipun tindakannya tidak menyebabkan korban besar bagi para kultivator dinasti abadi, hal itu menempatkan silsilah mencari kebenaran dalam posisi pasif. "Chen Chen, mengapa kau campur tangan?" Pada titik ini, Chen Chen benar-benar tercengang karena dia juga tidak tahu mengapa dia mengambil tindakan. Ini tentu saja merupakan manuver rahasia Liang Sheng. Kehadiran Chen Chen di kota abadi panjang umur telah menjadi strategi jangka panjang Liang Sheng, yang terbukti efektif hari ini. Melihat ini, suku iblis sangat bersemangat. Ras manusia dari silsilah mencari kebenaran memang bala bantuan mereka, persis seperti yang dikatakan Hu Fei, leluhur, dan untuk beberapa saat, momentum suku iblis tak terbendung.